Halo apa kabar pemirsa, Salam Pari TV kembali lagi dalam program Sebaiknya Anda Tahu, dan kali ini bersama saya Raisa Ferlini Syahaan, dan sekarang Raisa sudah bersama beberapa narasumber yang akan membahas sesuai tema kita pada kali ini, yaitu peluang caleg aktivis meraih kursi DPRD. Ya baiklah, yang pertama ini adalah Bapak Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Musirawas dengan Bapak Fadilah ya Pak ya. Oke, selamat siang Pak ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari yang kedua ini ada Bapak Mirwan Batubara, Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora. Selamat siang Pak ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ini ada Bapak Bahet Edi Kuswoyo yang merupakan caleg dari latar belakang aktivis HMI dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Oke, bersama Raisa, kali ini kita akan membahas peluang caleg aktivis meraih kursi DPRD. Dan yang pertama ini pertanyaan untuk Bapak Fadil ya Pak ya. Sejumlah aktivis baik yang berkiprah di pusat maupun di daerah cukup banyak yang mencalonkan diri ya Pak ya, menjadi wakil rakyat. Demikian juga aktivis yang ada di Kota Lubuk Linggau sendiri, juga Kabupaten Musirawas dan juga Musirawas Utara tercatat cukup banyak yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD nih Pak. Nah menurut Bapak Fadil, apa yang melatar belakangi aktivis banting setir terjun ke dunia politik nih Pak? Pertama-tama jelas teman-teman atau adik-adik dari aktivis ini yang paling terutama adalah daya kritis dan responsif mereka terhadap perkembangan dunia politik pada saat ini, sehingga mau tidak mau keterpanggilan itu membuat mereka harus turun ke dalam dunia politik praktis untuk melakukan perubahan. Saya yakin mereka akan sepakat dengan hal itu. Dunia politik yang selalu mengalami perubahan pada saat ini dinamikanya sangat cepat ya, apalagi dunia teknologi informasi yang sudah sangat mengglobal, mendunia. Nah hal ini tentunya dibutuhkan energi baru dalam dunia politik. Jadi setiap fase, setiap periode jelas akan muncul kader-kader baru di dalam politik yang suka tidak suka bahwa yang sekarang berkuasa itulah dulu aktivis semua gitu loh. Aktivis reformasi ya, katakanlah dulu tahun 98 dan dari sebelumnya juga ada. Namun terutama sekarang yang menguasai panggung politik Indonesia adalah aktivis 98 yang lebih banyak. Nah ini jelas ke daerah dia akan terus berkiprah untuk memenuhi perubahan agenda dari masing-masing latar belakang. Mungkin ada HMI, ada GMNI, termasuk yang lain-lain ya, organisasi yang lain. Hajat ataupun hasrat perubahan itu yang menjadi daya dorong yang besar bagi mereka untuk terjun ke dunia politik praktis. Yang selama ini mereka hanya sebagai positioning, bargaining gitu loh. Tidak pernah melakukan langkah konkret terhadap kebijakan, keputusan kebijakan. Nah ini jelas harapan kita teman-teman dari aktivis ini akan mampu membawa perubahan dan menghadapi tantangan di era MEA ya, yang jelas MEA era bebas ASEAN ini tentunya energi baru dari para aktivis-aktivis pada saat ini itu bisa membawa kesejahteraan, membawa pola komunikasi politik yang jauh lebih baik antara legislator dan masyarakat. Saya pikir itu yang memotivasi mereka. Baiklah, itu tadi tanggapan dari Bapak Fadilah selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Musirawas ya Pak ya. Dan bagaimana tanggapan Bapak Mirwan Batubara nih sebagai seorang yang aktif nih Pak? Apa sih tanggapannya Bapak banyaknya aktivis terjun ke dunia politik? Baiklah, terima kasih. Sebenarnya aktivis masuk untuk menjadi caleg itu sebenarnya bukan banting setir, bukan. Karena apa? Karena aktivis itu sudah dididik gitu. Waktu dia kuliah sampai dia berorganisasi, sampai dia selesai kuliah, selesai organisasi, dan
mereka sudah ditempah untuk membela atau memperjuangkan hal-hal yang memang itu menyangkut kepentingan orang banyak atau menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, sebenarnya aktivis lebih mempunyai modal sosial, lebih mempunyai modal yang lebih gitu dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang bukan dari kalangan aktivis seperti itu. Nah, tinggal ke depan aktivis yang memang ingin berkarir di dunia ini politik, khususnya di wilayah kita, memang dia butuh perjuangan yang keras, butuh energi yang keras, dan butuh seluruh jiwa dan raganya bagaimana mereka mampu dan bisa merebut hati rakyat. Dan kemudian selama ini kita sudah 2014 kita sudah tahu hasilnya, cuman ada berapa persen aktivis yang masuk ke DPR, dan outputnya hari ini pun bisa kita lihat kenapa DPR yang begitu luas ini kewenangannya dan banyak kerjanya, tetapi mereka tidak berkualitas. Itu kenyataannya. Contohnya saja kalau tingkat lingkup daerah Kabupaten Musirawas, sudah 3 tahun ini saya memberi rapot merah kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada satupun aspirasi yang mereka serap gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang di sana yang duduk menjadi DPR itu kalangan aktivisnya cuman 0,0% mungkin tidak ada gitu loh. Nah, yang kita tahu ada seperti Waiso, ada seperti yang kita kenal cuman satu itu yang dari kalangan kalangan aktivis. Maka untuk ini ke depan para aktivis harus mempersiapkan itu. Mungkin itu awal untuk kita ini lanjut ke dialog yang selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Mirwan Batubara, dan selanjutnya kepada Bapak Bahet Edi Kuswoyo ya Pak ya, yang merupakan caleg yang latar belakangnya dari aktivis nih Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak sendiri? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya sebagai caleg dari Kabupaten Musirawas yang dalam lingkup perjuangan selama mahasiswa dan pemuda itu dalam perjuangan di kalangan aktivis. Selama perjuangan mahasiswa melatar belakangi dari himpunan mahasiswa Islam dan aktif setelah itu di Serikat Buruh yaitu PPMI. Terjun di bidang politik ini sudah sejak lama, bukan 2019. Saya mulai dari tahun 2009. Sudah 3 kali calon, yang ini yang ketiga. Yang pertama dan kedua gagal. Apa yang melatar belakangi kita untuk terjun di bidang politik? Tadi sudah disebutkan oleh saudara saya Mirwan Batubara dan Pak Badil bahwa selama dalam perjuangan aktivis ini kita hanya menyuarakan di lingkaran kebijakan. Jadi di luar jalur kebijakan yang selama ini tidak didapatkan oleh teman-teman aktivis. Ada kewenangan yang paling mendasar sebagai anggota DPR, 3 tupoksi itu.
3 tupoksi itu semua anggota DPR atau calon anggota DPR itu harus memahami. Yang pertama adalah di bidang pengawasan, controlling. Yang kedua di bidang budgeting, penganggaran. Yang ketiga di bidang legislasi, yaitu pembuatan perundang-undangan, yaitu perda. 3 ini harus dipahami oleh seluruh calon anggota legislatif. Kalau melihat latar belakang perjuangan di DPR yang disebutkan oleh saudara saya tadi Mirwan, itu memang benar seperti itu faktanya. Karena orang yang jadi DPR itu tidak memahami tupoksinya dari awal. Jadi kita yang berlatar belakangkan organisasi yang disebut aktivis ini setidak-tidaknya punya visi dan misi bagaimana kita duduk di DPR. Kebijakan yang harus kita sepakati di lembaga legislatif nanti, yaitu bahwa kebijakan kita itu harus pro rakyat dan harus benar-benar kebijakan itu yang menyangkut prioritas pembangunan daerah. Nah, inilah kelemahan kita kalau yang jadi DPR itu tidak memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa teman-teman di DPR itu belum banyak berbuat kepada masyarakat. Nah, ini jadi problem kita. Bahwa yang jadi anggota DPR itu harus benar-benar memahami tugas-tugas pokoknya sebagai anggota DPR. Nah, banyak teman-teman aktivis itu merebut kekuasaan ini, tetapi apa yang disebutkan tadi sebagai modal sosialnya sudah cukup, tapi cost-nya ini yang menjadi problem. Cost ini terlalu berat untuk demokrasi pada hari ini setelah reformasi 98 sampai 2019 ini cost politik semakin tinggi. Inilah menyebabkan teman-teman aktivis banyak yang gagal di bidang ini. Selain yang itu, yang ketiga, bahwa pendidikan politik kita kepada rakyat yang dibebankan kepada pemerintah, penyelenggara negara atau penyelenggara demokrasi itu KPU, Bawaslu dan partai politik itu gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa gagal? Masyarakat hari ini dalam menentukan pilihannya itu tidak berdasarkan rasional. Ini yang menyebabkan teman-teman aktivis kita ini banyak yang gagal dalam merebut suatu kekuasaan. Itu yang melatar belakang kita dalam pencalonan pada tahun 2019 ini. Terima kasih. Baiklah pemirsa Selampari TV, sebelum kita mengupas lebih dalam lagi, tetap di Sebaiknya Anda Tahu.